Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya. Oke, selamat pagi. Ketemu kembali di Nescafe, kebanggaan kita semua. Teman-teman perawat di seluruh Indonesia, mungkin di seluruh dunia juga, kembali ke Nescafe. Pagi ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, ya seputar perawat tentunya. Tetapi sebelum kita bicara soal konten hari ini, saya ingin menyapa dan jangan lupa selalu subscribe, like, dan komen. Tentu share teman-teman, supaya kami memberikan satu informasi yang sangat luar biasa dan tentu tidak bayar teman-teman subscribe itu. Baik teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu seorang perawat tentunya yang ingin kita berbincang-bincang santai. Nanti beliau akan memperkenalkan sendiri karena saya juga belum begitu kenal banyak. Ya meskipun ini adalah teman sejawat. Baik, kita sapa dulu. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Gegen. Bu Eni ya? Ya, Eni aja, nggak apa-apa. Terima kasih nih hari ini sudah berkenan ngobrol-ngobrol santai saja ya, jangan terlalu serius seperti yang kita kerja sehari-hari untuk penanganan COVID ya, itu beda lagi Ibu. Baik, hari ini kita berbicara tentang entrepreneur sebetulnya Bu, bahwa perawat itu punya potensi di mana-mana, termasuk ini Mbak Eni ini adalah pengusaha pizza nih, saudara teman-teman, nanti kita tampilkan Ustaz. Baik, mungkin silakan perkenalan sedikit tentang Eni. Baik, nama saya Eni Kusrini, cukup boleh dipanggil dengan Eni saja. Saya seorang perawat yang bekerja di salah satu rumah sakit swasta di daerah Jatinegara. Saat ini saya masih aktif di bangsal perawatan. Ya, baik. Sebagai perawat internis ya Pak? Sebenarnya saya sih backgroundnya di bagian kemoterapi, cuma terkait dengan pandemi ini, jadi di rumah sakit kami sedang dipindahkan karena di bangsal kami dipergunakan untuk ruang COVID, jadi kami dipindahkan sementara. Nanti kalau misalnya sudah selesai, semoga cepat selesai pandemi ini, jadi kami bisa kembali bekerja seperti sedia kala, seperti semula. Ya, gitu, Pak. harapan kita Gitu, teman-teman harapan sama kita seperti semua bahwa supaya ini pandemi cepat selesai. Meskipun katanya isunya Desember mau naik lagi ya. Iya, tapi mudah-mudahan itu isu doang ya. hanya isu saja. Amin. Atau hoax kalau kata anak-anak zaman sekarang. Iya, betul-betul. Terima kasih Ibu. Nah, udah berapa lama jadi perawat kalau saya boleh tahu sedikit? Baru sih ya Pak. Baru dari tahun 2000 saya jadi baru perawat. 21 tahun ya? Baru 21 tahun. Baru 21 tahun teman-teman. Betah ya? Iya. Jadi nggak pernah pindah ke rumah sakit lain? Keinginan ada, tapi berbagai pertimbangan akhirnya ya sudahlah, kita di sini aja. Gitu. Ya kadang-kadang kita merasa tidak puas, tapi Betul. saya kira patut bersyukur ya. Iya. Kita dalam suasana pandemi ini beberapa rumah sakit mungkin udah kolab, udah banyak, tapi kita bisa bersyukur ya. Itu yang penting adalah bersyukur ya. Iya, bersyukur dulu bahwa betul. yang kita sudah terima. Iya. Baik, Mbak Eni, ini hari ini kita ingin bertanya sebetulnya betul, di samping boleh, Mbak Eni itu sebagai perawat yang sehari-harinya merawat pasien dan banyak suka duka. Ini ada satu kelebihan teman-teman dari Mbak Eni. Beliau juga seorang ibu rumah tangga dan seorang yang punya jiwa usaha, istilahnya home industrinya, dan mungkin teman-teman tidak pernah menyangka bahwa apa yang di usaha Mbak ini sesuatu yang di luar dugaan kalau saya pikir, dengan kesibukan mengurus ibu rumah tangga, suami, dan ternyata dia punya hobi yang ternyata disalurkan begitu saja. Hasilnya luar biasa nih kelihatannya. Kira-kira apa nih usahanya? Saya nggak mau sebut nih, biar ngomong sendiri. Kebetulan saya buka usaha pizza. Ya kalau anak-anak kekinian mungkin tidak asing lagi dengan makanan pizza. Oh. Gitu. Jadi pizza, bedanya pizza yang itu gimana tuh, Bu? Beda ya? Yang punya Italia itu, punya bukan? Italia, ya mungkin ada sedikit persamaan lah, tapi kita punya ciri khas tersendiri. Gitu. Ya kebetulan ini di bawah nih. Iya. Oh, namanya apa nih Bu? Namanya Teras Pizza, Pak. Oh, Teras Pizza nih teman-teman. Pizza, ini dia. Oh, ini produk kami. Terus bisa cerita apa isinya, rasanya, terus di sini. Mungkin maaf sebelum kita substansi ini, apa sih yang menjadi motivasi
bikin usaha ini? Sebenarnya sih selain karena hobi masak, kebetulan juga dulu suami tuh bekerja di salah satu restoran yang ternama itu, Pak. Terus ya, berbackground dari sana, kebetulan bagaimana kalau kita buka sendiri aja gitu. Kalau kita kerja terus kan untuk orang lain gitu. Kita cuma menerima ya adalah salary-nya gitu. Nah, kalau kita dengan buka sendiri kan sedikit banyak ya buat kita sendiri gitu. Selain juga semoga bisa menambah, bisa mengajak kawan-kawan bisa kita punya usaha yang lebih besar, bisa punya tenaga untuk karyawan, semoga jadi kan menciptakan lapangan kerja gitu. Selain jadi berawal dari ibu sendiri senang masak, suami juga memang ternyata pernah bekerja di situ, mencoba mau usaha sendiri. Memang ini teman-teman jiwa critical thinkingnya kalau kita di perawatan itu luar biasa. Jadi memang itu yang menciptakan pekerjaan itu yang sebenarnya kita contoh ya. Saya kira ini yang perlu. Nah, terus gimana? Ya begitu, akhirnya kurang lebih sebenarnya sih ide untuk membuka usaha ini sudah lama ya Pak. Saya punya ide untuk bagaimana kalau kita buka usaha sendiri di samping saya bekerja, jadi bisa punya usaha sendiri gitu. Jadi pada saat nanti saya sudah purna bakti, saya sudah punya kegiatan gitu. Betul. Nah, berbekal dari situ akhirnya kita berunding dengan suami, ya kita putuskanlah buka usaha ini tahun 2000. Tahun 2000. Jadi pada awal pandemi itu sebenarnya kita udah buka. 2020. 2020. Gitu. Begitu kami buka November, Desember itu kan yang mulai hangat-hangatnya pandemi itu. Ya udah kita sempat beberapa saat kita kolaps tapi kita bisa bangkit. Sampai berjalan seperti sekarang sudah November ini tanggal 24 pas waktu kita 2 tahun. Luar biasa. Gitu. Itu modalnya berapa sih Bu sebenarnya kayak bikin begini? Perlu butuh modal besar nggak itu? Ya kalau modal besar, dibilang besar. Modal semangat dulu ya? Semangat dulu. Kita berjalan sesuai yang ada yang kita butuhkan dulu Pak, kita awalnya gitu. Ya sementara ini sih kami masih di rumah. Makanya kami sebut dengan teras pizza itu karena kami di rumah. Artinya teras itu artinya? Teras itu kan ini sebenarnya bentuk rumah. Bentuk rumah teras. Ini teras, jadi kita ada di teras. Di gitu. teras. Makanya kami bentuk teras pizza gitu. Teras rumahan. Ini kan rumahnya Pak. Ini kan teras jadi rumahan. Pizza rumahan gitu. Jadi kami sebutnya teras pizza. Pizza rumahan tapi rasanya tidak kalah dengan yang di restoran. Gitu, ini teman-teman ini jangan lupa ini beliau juga memang usaha ya, kalau istilahnya dari kita untuk kita, siapa lagi dan kapan lagi kalau kita mulai. Ini bagus juga nih mendukung dalam dunia perawatan artinya. Kalau teman-teman ada yang mau pesta, ada arisan, silakan pesen. Dapat diskon ya. boleh diskon. Diskon ya. Baik. Terus modal gimana? Bicara modal. Modalnya awalnya ya kita sedikit demi sedikit mengumpulkan lah ibaratnya. Begitu dirasa modal sudah cukup, baru kita buka. Gitu. Luar biasa. Ada kendala tentang pemasaran ini. Kita bicara pemasaran karena kan semangat, modal, endingnya kan harus marketing. Iya, marketingnya ya kemudian kebetulan saya juga masih bekerja, masih aktif ya Pak. Jadi pertama awal saya tempat bekerja dulu, lingkungan sekitar. Gitu, lingkungan sekitar kita sebarkan brosur-brosur. Nah, terus sekarang kan juga sudah zamannya online tuh Pak, makanan. Betul. Nah, kebetulan kami juga sudah masuk di online gitu. Di empat online ini kami sudah ada semua. Biasa. Gitu. Jadi kita bisa pesan. Nggak perlu kita sebutkan brand kan ya Pak? Boleh. Jadi bisa pesan online ya. Bisa. Nanti ada aplikasinya, namanya bisa. Oke, teman-teman, ini luar biasa. Gitu. Sederhana, mengena, dan ada maknanya dan ternyata memang bermanfaat sebetulnya. Memang perjuangan itu perlu pengorbanan ya. Meskipun masa-masa pandemik ini kita juga jangan berpikir bahwa sudahlah terima aja, jangan. Ini justru pandemik ini memberikan satu hal yang positif. Sehingga kita berwacana dan berpikir yang ide-ide banyak ini. Nah, terus tadi sudah bicara tentang motivasi usaha. Lalu
hambatannya nih, hambatan kira-kira ada hambatan yang ketika mungkin tahun-tahun pertama, bulan-bulan pertama ada rasa, aduh kok nggak laku. Pernah kami ada itu, cuma kan namanya usaha, nggak pasti ibaratnya di atas terus kadang-kala ya kita ada di bawah, ya itulah resiko kita berusaha, kita dagang ibaratnya begitu. Kalau misalnya kita lagi rame ibaratnya ya syukur alhamdulillah, kalau kadang masih sepi ya kita jalani aja. Jalan aja gitu. ya. Tetap Namanya orang usaha. Tetap dengan apa namanya? terobosan. Betul, kita ada inovasi, promo-promo gitu. Ya. Jadi nanti kalau misalnya pesan bisa nanti ke boleh nanti kan ada nanti nomor teleponnya, bisa via WA nanti. Ya bisa nanti ya teman-teman, ini luar biasa teman-teman. Gitu, Pak. Satu jiwa entrepreneur dari seorang ibu rumah tangga. Ya, kita bisa mempelajari dan bisa memahami, bukan dari konteks ingin mencari penghasilan besar, tetapi bagaimana kita berbicara masa depan. Seperti Mbak ini bilang, sudah purna bakti, dia punya satu penghasilan dan punya bekal, karena memang sesungguhnya hidup ini kan bagaimana usia tua kita punya bekal, terutama buat anak cucu kita, betul nggak? Betul. Apalagi situasi yang sangat sulit di ekonomi yang sekarang, tentu itu hal yang sangat diharapkan teman-teman. Ya, jadi ini pesan moralnya nih, pesan moralnya ada teman-teman, jangan pernah putus asa. Betul. Dimanapun kita berada, kita harus bisa mengembangkan usaha. Betul kan? Ya, betul Pak. Kita usaha sudah, dan berdoa. Ya, kita sudah hampir setengah jam ya kita. Ada ya? Luar biasa nih, nggak terasa. Nah, ada rasa apa di pisah nih? Mungkin rasa yang pernah ada. Gimana nih rasanya? Rasanya di kami ada yang kalau ini ada meat lover, jadi meat lover, deluxe cheese, beef fond, terus ada barbecue, ada juga pastanya, ada lasagna, ada spaghetti, ada fettuccine. Wah, luar biasa. Banyak. Ada. Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia, misalnya rasa rendang, rasa gudeg gitu? Kok pakai bahasa itu? Mungkin Pak, nanti ikutin akan sementara ini kan orang lebih familiarnya itu, jadi gitu. Iya. Nah, nanti kemungkinan kita akan inovasi juga mungkin dengan pizza rendang atau pizza yang lainnya. Kita bisa batagor, bisa somai ya. Ya, bisa juga nanti kita inovasinya. Gitu. Ya. Bisa bagus itu kan siapa tahu nanti bisa buka. Minumannya juga ada. Oh, ada minuman juga. Kami juga ada minuman. Gitu. Minuman. Tapi memang untuk pizza ini luar biasa, karena saya kira ini juga siap saji, kemudian higienis ya. Lalu juga menengah ke bawah kelihatannya ya? Ya. Apa menengah ke atas? Menengah, bisa dinikmati oleh semua kalangan, semua kalangan, Pak. Tidak hanya menengah ke bawah atau menengah ke atas, kami bisa untuk semua kalangan bisa. Sekarang bicara harga. Harganya cukup, kan kami bilang pizza rumahan, harga rasa restoran. Jadi cukup di kantong kita lah, gitu. Iya. Tidak terlalu mahal dan bisa dinikmati oleh semua. Bukan harga kaki 5 rasa bintang 5. Oh, bukan. Beda ya? Iya. Oh ya, jadi tetap ini punya kualitas ya. Iya, tadi rasa sudah macam-macam, kemudian harga juga memang bisa baik. Bisa dinikmati oleh semuanya. Ada pesanan minimal maksimal? Enggak? Kalau pesanan minimal biasanya terkendala dengan jarak kan ya Pak. Kalau masih jaraknya di sini bisa kita antar, tapi kalau misalnya lebih jauh, kebetulan karena kami belum punya karyawan, jadi ada pesanan minimalnya gitu. Sekarang jadi masih ditangani oleh masih kami berdua yang menghandle. Gitu. Anak bantu juga anak ya kadang-kadang ya? Kadang-kadang dibantu walaupun anak masih kecil ya Pak, tapi sudah sejak dini kami ajarkan untuk ini loh, kita punya usaha ini gitu. Jadi kadang-kadang karena kan masih namanya usaha rumahan ya Pak. Jadi kami belum pakai yang alat-alat modern, jadi masih ibaratnya masih yang manual. Jadi tetap harus kita monitor terus, tidak bisa kita tinggal. Jadi begitu produk masuk ke dalam oven, kita harus tetap lihat gitu. Nah, kadang disitulah kami pergunakan anak kami coba lihat ini sudah seperti apa gitu. Jadi sudah bisa kami didik untuk seperti itu. Bagus, ini jadi satu
edukasi, bagaimana menanamkan sejak kecil. Ini Ya. jadi ini multi pendidikan nih Iya, sebetulnya. sejak Oh, kecil, walaupun iya, iya. masih kelas 6 SD ya Pak Iya, sekarang. iya. Ya saya kira anak itu kan dari kecil Ya. sudah diajarkan tentang hal-hal yang kebaikan termasuk Iya. ini. Ya siapa tahu nanti bisa masuk ke program UKM ya sebetulnya, usaha kecil Iya. menengah mandiri. Bisa ada Iya. program pemerintah banyak loh gitu Ya, sebetulnya. jadi masuk dalam UMKM Pak. kami. UMKM ya, usaha kecil menengah ya. Iya, usaha kecil Bagus itu kalau sudah punya wawasan seperti itu bisa Iya. diajukan. Iya. Dan itu sebetulnya dalam upaya pemberdayaan sumber daya masyarakat ya. Iya, Pemerintah betul. kita juga Iya. melalui getol-getolnya seperti itu. Iya. Saya kira bisa diajukan itu. Iya, betul. Ada rencana? Kedepannya akan Dapat. seperti Oh ya, harus memang ya. Memang Iya. dengan cara ini teman-teman media Nescafe ini kita memberikan satu informasi ya, mungkin dan contoh sangat luar biasa ini. Terima kasih supaya nanti kita bisa lanjut kembali dan Mbak ini juga bisa memproduksi yang lebih banyak, lalu kita bisa memberikan satu edukasi yang lain selain beberapa hal seperti ini. Dan mungkin sebelum saya tutup, apa harapan ke depan dari Mbak Eni kita sebelum closing statement ini luar biasa. Ini kalau kita bicara ini kan nggak akan habis nanti lama-lama. Iya, betul. Ada harapan-harapan terkait dengan pesan pada teman atau apa? Misalnya suruh beli gitu. Pesan kepada teman. saya untuk semua teman-teman, terutama peran perawat, janganlah malu untuk berusaha. Membuka usaha, selain kita bekerja, kita juga bisa berusaha, jadi kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan gitu. Jadi bisa untuk bekal kita nanti pada saat kita purna bakti, selain itu juga bisa meningkatkan kualitas hidup kita sendiri. Oh, luar biasa. Oke, ini closing statement yang luar biasa. Jadi saya tidak perlu rangkum lagi. Saya kira ini Bu Eni sudah banyak memberikan satu arahan dan memberikan pengalaman teman-teman. Jadi sekali lagi jangan lupa subscribe, komen, dan like karena tidak bayar sebetulnya ya untuk itu. Tetapi kalau untuk beli pizza bayar. Ya ada diskon lah, diskon. Baik, Mbak Eni terima kasih kedatangannya. Terima kasih, Pak supaya Jejen. tetap semangat. Amin. Kemudian usaha ini bisa dapat mendukung dari teman-teman dan saya kira suami juga tetap berkarya meskipun dalam rumah. Untuk itu saya terima kasih atas Terima kasih, sekali lagi Pak dan tetap Jejen. jaga prokes teman-teman. Amin. Salam sehat. Salam sehat.